Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Alhamdulillah, karena cerita sekarang sedang ngetren program lapangan ini dengan Quick Win, maka obrolan kita agak banyak di Quick Win. Yang pertama, Aki mendapat japrian atau WA dari sepuh kita. Sebetulnya dulu Aki kalau pensiunnya, cuman beliau kan adalah mantan deputi admin. Waduh, Bapak Deputi siapa? Yaitu Pak Hardianto. Pak Hardianto itu kalau nyanyinya yang namanya nyanyi solo itu keroncongan. Wih, keren lah beliau ini ya. Sering waktu di Palembang gebrak pasar beliau nyanyi dulu, wih, sampai bupatinya tepuk tangan gitu. Pak Hardianto menyarankan bahwa Quick Win itu intinya adalah pendekatan tokoh. Ya apalagi genting kan gati yang kayak gitulah gerakan-gerakan. Terutama genting. Pendekatan kepada tokoh. Yang kedua kebersamaan dengan sektor-sektor lain. Sama lah ya dengan kita pikiran kolot begitu. Dan yang ketiga adalah penentuan indikator dan evaluasi. Evaluasi dari mulai input, proses, output, efek, dampak. Wah, begitu kan ilmu dasar itu ya. Jangan dilupakan karena memang genting itu begitu. Nah, kan dengan derasnya gerakan ini tentang stunting, termasuk di dalamnya mencari orang tua asuh 2018 sudah rasanya kita sudah maksimal ya, yaitu ada pertama adalah geprak stunting manis di mana di Ciamis itu termasuk di dalamnya adalah bagaimana mendapatkan orang tua asuh stunting. Kemudian TOS itu kan temui, obati, sayangi apa dan sebagainya gitulah. Ada lagi geprak stunting di Kecamatan Jamanis itu Pak. Kita sudah banyak ya di Posyandu Bandung Barat itu banyak sekali tentang bantuan-bantuan masyarakat untuk kemajuan posyandu. Ada pemicu, ada iuran sabiruyungan dan lain sebagainya. Bahkan di luar Jawa, misalnya di Kuburaya, Aki kesana ke Kalbar, ke Kalimantan Barat. Kabupaten Kuburaya itu membeli USG alat ya, alat USG untuk apa? Untuk mendeteksi ibu hamil apakah bayi di dalam janinnya itu memang dia itu KRS. Nah, keluarga risiko stunting misalnya atau anaknya stunting itu cepat terdeteksi dan kemudian dipelihara. Tentu saja kesehatannya oleh kesehatan tapi juga nanti diserahkan kepada bapak asuh atau yang disebut genting itu ya, yaitu orang tua asuh stunting. Seperti itu. Kemudian di Kupang ini dengan Bu Tati Aki berangkat ke Pak Bupati karena mendadak Aki diminta ceramah pada pertemuan PKK, padahal Aki bukan ke situ. Aki waktu itu adalah tentang gizi ya, tentang gizi. Kebetulan Bu Elsa waktu itu sedang jadi PLT di sana ya, Dokter Elsa jadi kepala NTT waktu itu. Nah, Pak Bupatinya mengatakan bahwa yang penting pengobatan itu adalah daun kelor. Jadi kata Pak Bupati Kupang, itu daun kelor itu sengaja diberikan kepada anak-anak yang kurang gizi. Itu katanya obat mujarab. Total semuanya, tiap kecamatan.
harus nanam daun kelor. Kemudian si anak yang stunting ini dan keluarga resiko stunting ini KRS diserahkan kepada ASN TNI Polri. Begitu, jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran kita ya dibagi. Jadi stunting itu benar-benar gerakan dan itu sampai tuntas, tentu saja sampai tuntas ya. Kemudian lagi ada macam-macam di mana? Di Tasikmalaya, kota Tasik. Waktu masih kepalanya Cenunung Kartini kan, sekarang udah pensiun beliau, itu teman Aki juga. Itu di situ apa? Di situ teh Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat iuran dari sodako dengan zakatnya masyarakat. Nah ini benar ini kata Asnaf itu ya. Jadi bukan zakat itu hanya sekedar diberikan kepada dibagi-bagi kepada fakir miskin. Tapi orang-orang yang mengenai masalah stunting. Karena dia itu orang miskin pasti diantaranya. Yaitu diberi 1721. Aki masih ingat itu jumlahnya. 1721 anak stunting sekota Tasikmalaya. Diberi apa? Diberi telur. Dibeli telurnya adalah satu hari dan diberi selama 3 bulan berturut-turut 92 atau 93 karena kan ada tanggal 31 itu tonan itu mungkin puluhan ton ya. Bayangkan sekarang 30 telur kali 1721 kali 90 itu kan telurnya banyak sekali. Nah itu langsung. Nah semacam ini kan sudah banyak yang dilakukan ya tentang stunting ini. Apalagi kalau yang sudah namanya Promina, ya di Karawang Barat itu ada juga apa ya bantuan susu dari mana gitu. Nah tapi itu sifatnya umum. Nah, ketika itu sudah dilakukan dengan banyak, Aki ketemu Pak Pajar. Pak Pajar itu dulu Kanwil BKKBN Jawa Barat, sekarang pindah ke Bangka Belitung, kembali ke sana, ke kampung halaman. Sebetulnya beliau lahirnya di Bandung begitu ya. Pak Pajar, apalagi ini genting, kata Aki waktu itu. Kan kita sudah melakukan ini begitu diceritakan. Di rumahnya Pak Lili itu ya, di dapur Berseka di Lembang sedang pertemuan juga. Beliau bilang bahwa yang dilakukan secara massal itu yang sekarang sudah kita gencarkan itu kadang-kadang tidak menyentuh sampai tuntas. Jadi yang ingin dikatakan genting dari Quick Win ini adalah tajam, teknis, tuntas. Jadi 3T. Tajam itu langsung ke perorangan. Teknisnya itu ya harian lah itu sampai anak itu sembuh begitu betul sehingga keturunan kita generasi kita tidak loss. Yang ketiga tuntas sampai sembuh betul. Jadi 3T yang dimaksud oleh Quick Win ini menurut Pak Pajar. Kan bertanya kepada beliau sang apa? Ya sang kanwil begitu ya, sang kaper lah begitu. Nah, kalau memang tuntas ini kelihatannya kita harus kembali kepada Siabidiba. Siabidiba itu siapa, melakukan apa, bila mana, dan di mana. Tentu kalau menurut Pak Hardianto harus ada R1 KS stuntingnya pasti. Kalau R1 KS stunting itu ada. Tapi R1 calon untuk menjadi orang tua asuh stunting ini harus ada. Pendekatannya individual. Nah ini yang jarang ditemukan. Sehingga Aki menemukan obrolan dari Pak Andri ya. Pak Andri, Ketua IPKB Kabupaten Sukabumi. Kemudian Aki juga mendapat berita dari Kang Wahyu dan PLKB Cipongkor bahwa IPKB juga sudah menjadi orang tua asuh stunting, sumbangan ya kepada itu. Apakah tuntas atau tidak kita tidak tahu, yang jelas belum ngobrol lagi apakah tuntas atau tidak. Tapi paling tidak katanya sudah bergerak seperti itu. Itu bagus. Artinya bahwa kita memberi contoh, memberi teladan. Jadi sebelum orang lain kita dulu lah bagus. Karena kan P3K, PNS itu lumayan lah ya disisihkan
zakatnya begitu. Seperti zaman dulu lah kita ya oleh Pak Harto dilatih. Kita kumpulkan duit dari pegawai negeri yang disebut dengan Yayasan Amal Bakti Pancasila. Apa yang jadi? Yang jadi adalah masjid-masjid yang sekarang di kecamatan itu Yayasan Amal Bakti Pancasila dan bentuknya sama. Coba lihat, coba lihat. Ciwidey juga itu ya, karena dulu di mana-mana diberi bantuan, kalau tidak rehab itu membangun. Itu yang Cadasari Pandeglang itu yang Yayasan Amal Bakti Pancasila. Nah ini juga nggak apa-apa, kita stunting juga dari pegawai negeri nggak apa-apa. Seperti di Kupang kan semua dikerahkan. Nah tapi tidak cukup sampai itu saja. Itu mah baru seperti gini lah. Kalau jadi pegawai KB itu anaknya 2, itu nyontohnya itu. Kan sekarang sudah los lagi. Ada yang TPD anaknya 4. Dan yang lucunya itu, ya si TPD yang anak 4 itu daftar dari awal sudah anaknya 4. Itu kecolongan. Siapa yang kecolongan? BKKBN. Kenapa kecolongan? Karena testingnya adalah testing laptop. Testingnya adalah testing administrasi, tidak wawancara dengan jumlah anak yang banyak. Kenapa kalau yang sudah bekerja lama di BKKBN karena anaknya 4 saja tidak bisa naik jabatan? Gitu ya. Nah setelah itu tentu saja Aki juga sudah melihat. Hanya kalau sampai kepada saat gerakan dan sampai tuntasnya Aki yang belum menemukan. Yang menemukan itu satu, yaitu ketika Harganas di Cimahi, Aki bertanya kepada seluruh siapa yang sudah mempunyai orang tua asuh stunting, mendapat orang tua asuh stunting. Kan kata Aki, kalau kita 500 sekarang mendapat sebulan sekali orang tua asuh stunting, maka kita akan dapat 500 dalam sebulan dan akan mendapat 6.000 dalam setahun. Tidak ada yang mulanya tidak ada yang angkat tangan. Tiba-tiba ada satu ibu-ibu angkat tangan. Ibu dari mana? Saya staf dinas ya dinas KB aja gitu ya. Dinas DP3 AKB Cimahi, Pak. Betul sudah dapat, betul Pak. Itu adalah buah saya. Bagus itu, bagus. Dia betul. Anak-anaknya yang di itunya siapa? Namanya apa? Tuntas atau tidak? Tuntas Pak. Nah itu baru satu. Kemudian di Cipongkor nih ya, Kang Wahyu CS itu bergeraknya kemana? Pertama kepala puskesmas katanya. Siapa lagi? Camat. Jadi para pemimpin yang ada di kecamatan. Aki melihatlah kenapa sekarang ketua tim penggerak PKK juga kita tidak ajak. Misalnya dia itu ketua tim penggerak PKK desa itu satu desa bisa mendapat 2 atau 3 juga, itu akan meringankan beban kita di dalam stunting. Jadi genting itu gerakan stunting yang kita harapkan sekarang ini adalah gerakan yang 3T, tajam, teknis, dan tuntas ya. Jadi mudah-mudahan ini gerakannya. Karena kita itu terlalu banyak ngomong dan teorinya, tapi aplikasi lapangannya ini yang berat. Karena make-up-nya tidak kelihatan. Jadi tolonglah, make-up itu adalah lingkaran kegiatan dalam 1 bulan yang itu adalah satu persatunya nyambung ya. Jadi kalau di genting ini merupakan kebersamaan, maka koordinasi itu yang lebih penting itu logmin ya, logmin pendekatan. Kalau itu tidak dilakukan, pendekatannya hanya mengandalkan kepada medsos, ini kurang samara. Kalau kata KDM mah jadi henteu kana rasa gitulah ya, tidak sampai ke rasa. Mudah-mudahan ini menjadi pikiran dan cermin kita bersama. Aki juga ingin jadi orang tua asuh stunting, tapi pensiun mah teu cukup. Kenapa? Ya habislah sama listrik, air, ya itulah jajan, habislah begitu ya. Selamat kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan genting yang dimaksud di dalam Quick Win ini berpedoman pada saran-saran dari orang tua kita yang dari kemarin kita bahas ya. Dan sekali lagi program ini bukan baru dan kemudian kita contoh apa yang bagusnya, kita hilangkan yang jeleknya atau perbaiki yang jeleknya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.